Perkenalkan, nama saya Azka Muzaki dengan NIM 2304302. Perkenalkan, nama saya Cila Fininda Sultan Ibrahim dengan NIM 2304497. Perkenalkan, nama saya Jonathan Chandra Putra dengan nomor NIM 2300738. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Implementasi Pendekatan Arsitektur pada Tata Letak Supermarket Terhadap Kenyamanan Konsumen Dengan studi kasus High Fresh Supermarket Bandung Indah Plaza. Selamat menyaksikan. Supermarket telah menjadi bagian fundamental bagi mayoritas konsumen di Indonesia. Di Indonesia, konsumen pada umumnya mengunjungi supermarket untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Beberapa dari mereka bahkan menganggap kegiatan mengunjungi supermarket sebagai suatu rekreasi yang menyenangkan. Setiap hari, ribuan konsumen menavigasi serta mengatur interaksi antara dirinya dengan lingkungan sekitar mereka di supermarket. Semua interaksi ini dihubungkan oleh ruang arsitektur. Setiap ruang yang mereka lalui akan memberi kesan yang unik dan berbeda, baik itu dari segi fisik, preferensi, atau estetika mereka. Namun, ruang publik seperti supermarket harus mengutamakan kepada aspek kenyamanan karena hal tersebut memiliki dampak langsung terhadap konsumen. Sebagian besar dari tempat perbelanjaan, baik tradisional maupun modern, memiliki berbagai permasalahan yang berujung kepada tingkat kenyamanan konsumen. Salah satu yang paling krusial adalah bagaimana konsumen memiliki kenyamanan untuk bergerak tanpa terbatas, seperti berjalan tanpa berdesakan atau mengambil barang belanjaan dengan mudah. Bentuk kenyamanan tersebut dapat direalisasikan apabila tata letak sebuah tempat perbelanjaan sesuai dengan standar yang telah diperhitungkan. Tentunya, kenyamanan menjadi faktor besar yang mempengaruhi pembelian, selain dari faktor harga dan faktor pelayanan. Penelitian sebelumnya tidak membahas bagaimana pendekatan arsitektur sebagai sistem dapat diterapkan dalam merancang sebuah supermarket. Benjamin Handler melalui bukunya System Approach to Architecture melihat sesuatu sebagai produk dari suatu proses perancangan dengan proses-proses analisis mulai dari ketersediaan sumber daya sampai dengan limbah produksi atau yang dikenal dengan istilah serangkaian proses Carl Drive atau usia produk. Pendekatan ini hanya berkutik kepada proses perancangan suatu tempat dengan segala kriterianya yang memerlukan sumber daya berupa pengetahuan perancangan, pengetahuan substansif, alat-alat pendukung yang menghasilkan spesifikasi rancangan, dan ada juga proses konstruksi dengan segala kriteria yang memerlukan faktor-faktor produksi berupa tanah, buruh, bangunan, material, mesin, dan perlengkapan. Ada juga pengetahuan konstruksi serta spesifikasi rancangan yang untuk menghasilkan sebuah sarana. Pendekatan ini penting dan bertujuan terhadap tata letak sebuah sarana yang efektif dan nyaman. Untuk mengetahui kenyamanan desain interior High Fresh Supermarket, maka metode penelitian pada masalah ini akan diteliti dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Aspek kenyamanan yang akan kita ukur meliputi sirkulasi serta gerak saat mengambil barang, yang mana keduanya memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan kenyamanan saat berbelanja. Aspek tersebut akan peneliti kaji melalui observasi dan studi literatur. Saya akan menjelaskan hasil dari penelitian kami. Yang pertama, bagaimana tata letak sebuah supermarket ditentukan dengan pendekatan arsitektur. Terdapat 4 aspek yang harus dikaji secara bertahap, yaitu aspek filosofis, aspek programming, aspek kontekstual, dan aspek formal. Yang pertama, aspek filosofis. Menurut Marwan Asri di tahun 1991, supermarket atau pasar swalayan adalah bentuk usaha eceran yang menyediakan berbagai kebutuhan konsumen, mulai dari makanan hingga produk kebersihan. Mereka menawarkan berbagai produk dari merek terkenal hingga lokal, serta memberikan pelanggan banyak pilihan sesuai preferensi dan anggaran. Supermarket, khususnya di dalam mall, memudahkan pengunjung dapat dengan menyediakan segala kebutuhan tanpa harus pergi ke tempat lain, dan sambil menikmati fasilitas lain di dalam mall seperti bioskop dan restoran. Desain ruang yang efisien dengan teknologi canggih dan produk berkualitas menjadikan supermarket menjadi tempat yang nyaman dan efisien bagi pelanggan dengan tujuan meningkatkan pengalaman berbelanja dan efisiensi operasional. Yang kedua, ada aspek programming yang dapat kita lihat dari pengguna dan aktivitas pengguna serta analisis kebutuhan ruangnya. Yang pertama, ada pengguna dan aktivitas pengguna, yaitu konsumen dengan aktivitas mencari dan membeli produk yang mereka butuhkan, menggunakan kasir, serta menggunakan keranjang atau troli belanja. Yang kedua, ada karyawan yang beraktivitas, yang pertama membantu mengisi rak-rak dengan produk baru, mengatur ulang barang-barang yang tersebar, memastikan kesediaan produk, menjawab pertanyaan pelanggan, membantu mencari produk,
memberikan informasi terkait promosi atau penawaran khusus, serta memproses pembayaran pelanggan. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan ruang. Terdapat 4 ruang yang digunakan oleh konsumen dan karyawan, yaitu area belanja, area kasir dan layanan, ketersediaan ruang untuk promosi dan display, serta aksesibilitas dan kenyamanan. 4 ini harus dirancang dengan tujuan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman dan efisien bagi konsumen. Dan ada 2 ruangan yang hanya digunakan oleh karyawan, yaitu area gudang dan penyimpanan dan area fasilitas dan ruang karyawan. Selanjutnya ada aspek kontekstual. Hi-Fresh Supermarket Bandung Indah Plaza terletak di Jalan Merdeka nomor 56 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dengan luas ruang 986 meter persegi. Kehadiran supermarket, khususnya di dalam mall, mempertimbangkan kolaborasi bisnis antara supermarket dengan toko-toko lain yang ada di dalam mall. Hal tersebut dapat dilihat dari pemanfaatan pengunjung mall yang ramai. Ketiga aspek yang sudah dijelaskan nantinya akan membentuk aspek formal, berupa tampak, serta denah dan tata letaknya. Lalu berikutnya ada hasil dari observasi yang telah kami lakukan. Jadi pada observasi yang telah kami lakukan ada beberapa kendala yang kami dapatkan. Yang pertama ada area sirkulasi yang tidak sesuai dengan seharusnya. Di sini hanya ada 50 cm, sedangkan besar dari troli sendiri itu lebarnya sebesar 60 cm. Jadi ketika konsumen memasuki area ini dengan troli, konsumen tidak dapat memasuki area ini dengan troli. Jadi konsumen harus menyimpan troli di area lain, dan itu pun akan menjadi masalah yang lain. Dan jika troli disimpan di tempat yang lain akan mempengaruhi mobilitas dari konsumen lain juga. Dan untuk ketinggian raknya sendiri yang di sini sebesar 2 meter kurang lebih, itu telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Newfart dalam bukunya, yaitu Data Arsitek Jilid 1. Lalu untuk kesimpulannya, Hi-Fresh Supermarket ini sudah dirancang dengan cukup baik untuk menciptakan kenyamanan dan efisiensi bagi para pengunjung. Sayangnya masih ada beberapa hal yang perlu dirancang ulang dan diperbaiki pada supermarket satu ini, yaitu adalah ukuran lorong tiap rak yang kecil dan tidak sebanding dengan ukuran troli yang cukup besar. Hal ini bisa mengurangi nilai kenyamanan bagi para pengunjung, khususnya bagi mereka yang ingin berbelanja lebih cepat. Permasalahan ini bisa diatasi apabila supermarket dirancang ulang dengan cara melebarkan area lorong sehingga tidak ada lagi kesulitan bagi para pengunjung yang membawa. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa.